Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Baik adik-adik yang beribadah di gedung gereja maupun adik-adik yang beribadah saat ini ada di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kita hari yang baru. Kita akan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan pakai gerakan ya adik-adik ya. Dengan penuh sukacita kita akan memuji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Baik adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memuji nama Tuhan kembali. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah. Mari ya Bapa, berikan kami hati yang terus boleh memuji nama-Mu, hati yang mau terus mengagungkan Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kiranya Engkau yang boleh menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita akan memasuki masa Paskah adik-adik. Sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita mengucap syukur karena kasih-Nya Tuhan mau datang ke dunia ini menebus Kak Tias dan juga adik-adik semua. Mari bersukacita kita akan pujikan. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu dan cinta kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapusnya. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapusnya. Yesus disalib karena cinta kita semua ya adik-adik ya. Kita pujikan sekali lagi. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapusnya. Nah adik-adik, Yesus disalib karena cinta saya, kamu dan kita semua. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita semuanya adik-adik. Dan tanda paku di kaki dan tangan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Mari bersama-sama kita pujikan tanda paku di kaki dan tangan. Dengan penuh sukacita kita akan mengagungkan nama Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Kita punya sekali lagi adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan adalah bukti Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Tanda paku di kaki dan
itu semua Tuhan lakukan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita sambut firman-Nya dengan kita memujikan bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Jangan lupa srek ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Sekali lagi adik-adik, buka Alkitab, srek. Jangan lupa ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sudah siap mau mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan pada minggu pagi ini? Nah, yuk kita siapkan dulu adik-adik semuanya Alkitab kalian ya. Entah yang cetak dalam bentuk buku atau mungkin juga melalui tab HP dari Papa Mama. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, mengaruniakan kasih-Mu pada setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu, tolong kiranya berikanlah pada setiap kami konsentrasi untuk kami boleh mencerna apa yang kami pelajari. Mampukan kami untuk boleh fokus mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh benar-benar belajar melalui firman-Mu pada minggu pagi ini, dan mampu juga untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ada yang tahu apa sih tema kita pada minggu pagi ini? Nah, kalau kita udah buka link YouTube-nya pastinya udah tahu ya dari thumbnail-nya ya. Penyesalan Yudas Iskariot. Nah, bacaannya dari Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Kak Rizky bacakan ya untuk kita semua. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik, Kak Rizky mau tanya nih, apa sih yang biasanya adik-adik lakukan ketika adik-adik merasa sangat menyesal ya atas kesalahan yang telah adik-adik lakukan?
gimana? Misalnya adik-adik nggak sengaja itu ya memecahkan piring atau gelas, mangkok, peralatan-peralatan yang sangat disukai gitu ya sama mamanya adik-adik misalnya. Wah, pecah, gitu kan? Nah, itu gimana perasaan adik-adik? Nah, pasti kan kita akan merasa, waduh, takut ya kan kalau dimarahi, atau kemudian juga sangat sedih gitu kan ya. Kalau mungkin melakukan kesalahan ketika di depan banyak orang, depan teman-teman, rasanya malu gitu ya. Sangat benar-benar menyesal ketika kita melakukan suatu kesalahan yang bagi kita itu sangat berat sekali rasanya. Nah, adik-adik, sebaliknya, apa yang biasanya kita lakukan ketika ada teman kita nih, jadi orang lain yang melakukan sebuah kesalahan dan kemudian dia sangat-sangat menyesalinya. Nah, gimana kira-kira? Pernah nggak punya pengalaman yang seperti itu? Ada teman yang melakukan kesalahan, lalu dia sangat-sangat menyesal atas kesalahan yang diperbuatnya. Apakah kemudian kita sebagai temannya malah membuli dia karena kesalahan yang dilakukan, ataukah kita justru jadi teman-teman yang baik nih, yang mau memahami dia dan menolong dia untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang benar, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, kenapa sih Kak Rizky tanyakan ini di awal? Karena seperti tema kita pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang kisah dari seorang murid Yesus yang benar-benar sangat menyesal atas apa yang dia perbuat, adik-adik. Dan orang itu adalah Yudas Iskariot. Nah, flashback sebentar nih, kenapa kok kemudian Yudas Iskariot ini bisa benar-benar menyesal gitu ya atas perbuatannya. Jadi sebelumnya adik-adik, pada saat murid-murid itu berkumpul gitu ya bersama dengan Yesus untuk mengajar, untuk mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus, terdapat salah seorang murid yang pergi nih meninggalkan kumpulan tersebut. Nah, orang itu adalah Yudas Iskariot ini. Pada saat dia pergi menghindar dari kumpulan itu, dia perginya ke siapa? Ada yang tahu? Nah, Yudas itu perginya kepada imam-imam kepala untuk menjual gurunya sendiri, Tuhannya, Yesus Kristus, dengan harga 30 uang perak. Nah, setelahnya Yudas kemudian mencari-cari kesempatan yang sekiranya nih tepat nih untuk menyerahkan Yesus ini kepada para imam kepala. Nah, kesempatan yang dia dapetin adalah pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid di Taman Getsemani. Nah, di sana Tuhan Yesus kan berdoa ya adik-adik, sementara para murid diminta sama Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga. Tapi karena beberapa kali para murid kemudian didapati oleh Tuhan Yesus tidur, maka Yesus pun juga menegur mereka gitu ya. Nah, saat Tuhan Yesus ini sedang menegur para murid, Yudas yang bersama-sama dengan para imam kepala dan orang-orang yang membawa senjata-senjata untuk menangkap Tuhan Yesus, datanglah mereka menemui Tuhan Yesus. Nah, setelah ditangkap, Yesus kemudian itu dibawa untuk menghadap mahkamah agama, gitu ya. Nah, mahkamah agama ini kemudian setuju bahwa Tuhan Yesus ini harus dihukum mati. Tetapi kemudian hanya pemerintah Roma yang berhak menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kemudian Tuhan Yesus ini kemudian dibawa kepada Pontius Pilatus, gitu ya adik-adik. Nah, ketika hari mulai siang, saat Yudas tahu gitu ya bahwa wah, Tuhan Yesus benar-benar nih akan dijatuhi hukuman mati, yang artinya Tuhan Yesus akan disalib lalu mati. Nah, sebenarnya bukan itu harapannya Yudas gitu ya. Ketika dia tahu kenyataannya, menyesallah si Yudas ini adik-adik. Dia sangat-sangat benar-benar
menyesal, ya kan? Tadinya ia kira bahwa Tuhan Yesus ini nggak akan dibunuh, gitu kan? Nah, kemudian karena penyesalannya itu, Yudas akhirnya mengembalikan. Tadi diberi berapa puluh uang perak? Nah, ya 30 uang perak adik-adik. Nah, 30 uang perak yang diberikan oleh para imam kepala dan juga tua-tua tadi, kemudian oleh Yudas mau dikembalikan ke mereka. Tapi ketika mau dikembalikan ke mereka, mereka seolah nggak mau menerimanya. Mereka nggak mau ikut campur gitu ya dalam keputusan Yudas yang mau menjual Yesus dan menganggap bahwa sepenuhnya itu semua tanggung jawab Yudas seorang diri. Nah, akhirnya Yudas pun pergi dan melemparkan tadi 30 uang perak tadi ke dalam bait suci. Nah, tapi ternyata imam-imam kepala yang melihat hal tersebut kemudian mengambil uang itu, dan kemudian uang itu dipergunakan untuk membeli tanah tukang periuk dan dijadikan sebagai tempat pekuburan orang asing. Nah, adik-adik, tindakannya si Yudas Iskariot yang mengembalikan uang hasil dari penjualan gitu ya, uang hasil yang diberikan oleh para imam kepala kepadanya untuk menjual Yesus, memang dengan mengembalikan itu tidak dapat mengubah rencana pembunuhan dari Tuhan Yesus Kristus, penyaliban dari Tuhan Yesus Kristus, karena keputusan para imam dan juga tua-tua tidak dapat diubah gitu ya. Dan hal ini juga nampak pada sikap mereka yang menanggapi penyesalannya si Yudas ini, yang mengakui bahwa dia telah berdosa, dia telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus ini. Nah, karena merasa sangat berdosa, dia merasa kesalahannya ini benar-benar rasanya nggak bisa diampuni lagi, maka Yudas akhirnya memilih jalan pintas yang seharusnya tidak dipilih begitu ya bagi setiap kita. Ketika kita mempunyai penyesalan dalam hidup kita, ketika kita merasa sangat-sangat bersalah, ketika kita mungkin merasa sangat-sangat sedih gitu kan ya. Nah, tentunya langkah yang dipilih oleh Yudas ini sebaiknya juga tidak boleh kita lakukan adik-adik di masa sekarang ini, saat adik-adik berusia anak-anak maupun juga kelak saat adik-adik tumbuh dewasa. Nah, tapi kita tentu paham bahwa Yudas sendiri rasanya tidak punya ruang lagi nih ketika dia mengembalikan uang itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, tapi malah imam-imam kepala seolah-olah mereka tidak ambil bagian dari kesalahan itu, seolah-olah mereka melemparkan tugas itu dan kesalahan itu semua ke Yudas saja gitu ya. Nah, sehingga hal itulah semakin membuat Yudas merasa bersalah, semakin merasa menyesal gitu. Nah, karena penyesalan yang luar biasa mendalam ini adik-adik akibat tindakan yang dilakukannya, nah akhirnya dia memilih tadi untuk menggantung dirinya. Nah, adik-adik semua, dari kisahnya Yudas Iskariot ini kita belajar. Yang pertama, ketika penyesalan seseorang gitu ya, ketika ada teman yang kemudian menyesal atas kesalahannya, ketika dia merasa begitu sedih sekali, terpuruk sekali gitu ya atas kehidupannya, atas kesalahannya, tapi kemudian kita yang jadi teman-temannya ini gak jadi teman-teman yang baik buat seseorang ini, menghujat dia, menyalahkan dia, malah menyudutkan dia, membuat dia semakin terbeban dengan kesalahannya, maka adik-adik sangat mungkin orang-orang yang seperti ini justru akan mengambil keputusan tidak tepat, yang sangat disayangkan, keputusan-keputusan yang justru menyakiti dirinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas. Nah, tentu kita nggak mau ya jadi seperti imam-imam kepala dan tua-tua yang pada akhirnya menyudutkan Yudas. Sekalipun kita tahu Yudas salah, tapi kita nggak boleh kemudian menyudutkan dia, menambahkan teman kita ini kemudian beban gitu ya,
untuk merasa dirinya semakin bersalah dan akhirnya membuat keputusan-keputusan yang tidak tepat. Itu yang pertama. Kalau kita jadi temannya nih, kalau kita lihat ada orang yang menyesal atas kesalahan yang diperbuat. Nah, yang kedua, kalau misal kitanya yang melakukan kesalahan gitu ya, lalu kita menyesal. Nah, sebagaimana Yudas yang berani loh adik-adik mau mengakui. Nah, tindakan mengakui kesalahan itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang berani. Setidaknya dari Yudas kita bisa belajar untuk perlu mengakui kesalahan kita adik-adik. Dan juga tentunya tidak seperti Yudas yang akhirnya mengakhiri kehidupannya. Ketika kita mau mengakui kesalahan kita, entahkah di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman atau orang tua atau guru-guru yang mana kita melakukan kesalahan gitu ya kepada mereka. Di sisi yang lain, kita juga tetap perlu menjalankan pertobatan kita. Kita tetap perlu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama adik-adik. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak peduli, sebagaimana para imam kepala dan juga tua-tua yang bersikap tidak peduli terhadap Yudas. Nah, adik-adik, tentu kita perlu ya sebagai teman, sebagai saudara ke setiap orang-orang di sekitar kita, kita perlu menjadi orang-orang yang menjadi tempat yang nyaman, yang aman, yang bisa dipercaya bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Sehingga ketika kita bisa menjadi tempat yang aman, nyaman bagi mereka, kita tidak lantas kemudian membenarkan kesalahan mereka, tapi kita bisa menjadi teman atau saudara yang menolong mereka untuk kemudian bisa kembali nih gitu ya, tidak melakukan kesalahan yang sama, kemudian juga hidup sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Dan tentunya ketika kita juga mengalami suatu penyesalan gitu ya dalam hidup kita, kita perlu tahu nih siapa saja sih orang-orang yang kira-kira bisa menjadi ruang yang aman gitu ya, ruang yang aman yang bisa menolong adik-adik untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang justru tidak menjerumuskan adik-adik, tapi justru menolong adik-adik dengan teguran kasihnya, menolong supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, tidak lagi berbuat dosa gitu ya adik-adik, sehingga adik-adik bisa menjalankan pertobatan. Nah, tentu adik-adik tahu ya siapa sih orang-orang itu, entahkah mungkin mama papa gitu ya, atau mungkin juga teman-teman yang bisa dipercaya, atau mungkin guru-guru adik-adik baik di sekolah maupun di sekolah minggu yang bisa adik-adik percaya untuk adik-adik bisa mengakui kesalahan adik-adik maupun juga dosa yang telah diperbuat, agar adik-adik bisa diarahkan nih, diingatkan dengan kasih yang ada supaya kembali ke jalan Tuhan. Gitu ya adik-adik semua. Nah, ayat hafalan kita dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gitu ya adik-adik, kiranya setiap kita ketika kita melakukan kesalahan, kita berani mengakuinya dan mau untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita menjadi teman, saudara dari orang-orang yang melakukan kesalahan, kita bisa menjadi teman yang baik, yang mau menegur dan menolong mereka di dalam kasih Tuhan. Nah, sekian pembelajaran dari firman Tuhan pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, jikalau di minggu pagi ini kembali Engkau mengingatkan kepada setiap kami dan kembali kami boleh belajar
tentang kisah penyesalan dari seorang murid-Mu, yaitu Yudas Iskariot. Ya Bapa, mampukanlah kami ketika kami mempunyai atau melakukan kesalahan-kesalahan, ketika kami melakukan dosa-dosa dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk mengakuinya di hadapan-Mu, maupun juga ketika kami memiliki orang-orang yang bisa dipercaya dan menolong kami, mampukan juga kami untuk mengakuinya di depan mereka. Dan ya Bapa, mampukan kami untuk juga menjalankan hidup dalam pertobatan, sehingga kami tidak melakukan lagi kesalahan maupun juga dosa-dosa yang sama. Bapa, kami juga mohon ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak mudah menghakimi, tapi jadi anak-anak-Mu yang mau memahami setiap orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan maupun juga perbuatan dosa, maka ajari kami ketika ada teman-teman yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa, ajari kami untuk menjadi teman-teman yang baik, yang mau memahami kenapa mereka bisa melakukan itu dan mau menolong mereka untuk berbalik ke jalan-Mu, untuk tidak melakukan kesalahan ataupun dosa lagi, dan juga mengingatkan mereka untuk setia hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang masih belajar dan sangat butuh tuntunan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, bimbinglah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan. Sambil kita akan pujikan bersama-sama, beri syukur sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan begitu banyaknya berkat. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh berikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, kiranya Engkau memberkati gereja yang boleh mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu dan juga orang tua mereka di dalam segala pekerjaan, dan juga anak-anak-Mu dalam studinya, Tuhan juga akan terus berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami pada ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami, untuk kami boleh terus setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kau Allah yang rela mati bagi kami, menebus dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan, boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersuka cita, kami boleh memuji nama-Mu, boleh memberikan firman dan juga memberikan persembahan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini di dalam doa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Bapak terima kasih
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Baik adik-adik, kita bersyukur hari ini ibadah telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.